Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal. Episode 95-96. Kamu Chen, Yin Ziping. Melihat suksesi Ye Chen dalam kekuasaan, kuartet tiba-tiba menimbulkan kegemparan. Yin Ziping tak perlu dikatakan, tapi itu adalah murid pertama Jijitang. Satu kaki sudah melangkah ke matahari yang sebenarnya, dan dia jelas merupakan salah satu dari 10 murid teratas di dunia luar. Dan Ye Chen, kedatangannya ke kekuasaan, telah menarik perhatian semua orang. Murid magang ini yang tidak tahu dari mana datangnya, belum pernah sehari sejak datang ke Hang Yuezong. 3 puncak utama dari pintu luar, ia memprovokasi 2, sampai ke panggilan, murid-murid yang dipukuli olehnya, itu bukan minoritas. Terlalu berat untuk dibunuh, kamu tidak akan bisa mencapai hasil positif. Di bawah panggung, Su Xinyu masih merupakan kata yang penuh kebencian ini. Dibandingkan dengan dia, mereka yang dikalahkan oleh Ye Chen, seperti Qi Hao dan dinasti Tang, juga menakutkan, dan seperti Ge Hong dan Qing Yang, wajah mereka sudah menjadi sangat suram. Luar biasa kali ini, banyak orang duduk tegak, memandang panggung dengan mata mereka yang cerah. Yin Ziping telah menghitung Ye Chen lebih dari sekali. Aneh bahwa langit gelap ketika tidak bermain. Yin Ziping, tetapi satu melangkah ke matahari yang sebenarnya, dan Ye Chen lebih kuat. Bisakah dia melakukannya? Yang lain mungkin tidak, tapi Ye Chen mungkin. Di sekitar panggung, ada semua suara berbicara. Sebelum perang dimulai, suasana dibawa ke klimaks. Bahkan pemuda jorok yang duduk di sebelah Ye Chen tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan melirik saat ini. Di atas awan, Zhao Zijing, penatua perintah pertama, dengan lembut menggaruk janggutnya, dan mata di matanya tak diragukan lagi, yaitu, murid-murid yang dia ajar, tidak ada yang bisa mengalahkan. Si Mei, apakah dia Ye Chen? Dao Xuan memandang Ye Chen di bawah dan menatap Chu Xuaner lagi. Itu bisa menimbulkan sensasi seperti itu di tempat kejadian, kecuali siapa lagi dia. Chu Xuaner terkekeh dan tidak bisa tidak melirik Ye Chen dan bergumam, anak kecil, tidak sesederhana itu ingin menjadi muridku. Petik 2. Di medan perang, Ye Chen dan Yin Ziping saling berhadapan jauh. Tidak ada perang yang pernah dimulai, dan momentum sudah meningkat. Mulut Yin Ziping sudah menunjukkan senyum lucu, Ye Chen, ketika kamu bertemu denganku, kamu ditakdirkan untuk menjadi sedih. Mungkin itu kesedihanmu, mungkin. Ye Chen mencibir dan menatap Yin Ziping, tidak memaksakan. Ye Chen, hajar dia. Dengan peluit Xiong Ersi, Ye Chen dan Yin Ziping bergerak berurutan. Xuan Guangyin, Ben Lei Palem, bertarung, keduanya menggunakan kekuatan. Boom! Dengan satu pukulan, keduanya pergi mundur, dan setiap kali mereka melangkah mundur, mereka akan mengatakan bahwa lempengan batu biru di bawah kaki mereka menginjak retakan. Aku memandang rendah dirimu. Yin Ziping mencibir, dan segera dicetak dengan satu tangan. Tiba-tiba, dengan dia sebagai pusat, aura antara langit dan bumi menjadi gelisah, terkondensasi menjadi banyak bayangan pedang dengan kecepatan tercepat. Yujian Feixian. Dengan kesembronoan Yin Ziping, bayangan pedang menjerit dan bergerak, membentuk angin, seperti angin kencang, seperti hujan lebat, dan menembak Ye Chen dengan marah. Arai pedang surgawi. Ye Chen sudah bergerak, dan dia mengeluarkan pedang Cixiao-nya dan melambaikannya sejauh mungkin. Dengan dia sebagai pusat, bayangan pedang terbang dan bersatu-satu sama lain untuk membentuk arai pedang, melindunginya di tengah. Pound, pound, pound. Segera, suara tabrakan logam berdering, dan pedang kekaisaran Yin Ziping, bayangan pedang Feixian, berdampak keras pada susunan pedang-pedang surgawi Ye Chen. Ini adalah trik kedua, dan keduanya menggunakan kekuatan yang sangat besar, dan mata para murid bersinar. Susunan pedang ini mirip dengan susunan tongkat yang dimainkan oleh mantan bayi laki-laki harimau. Anak baik, bukankah itu mudah? Chu Xuaner tersenyum manis. Ada gebrakan dari panggung, formasi pedang Tianjian Ye Chen rusak, dan pedang kekaisaran Yin Ziping Feixian Sword Shadow semuanya tersebar. Ganti aku kali ini. Ye Chen menghela nafas dengan tajam, pedang Cixiao melambai, menunjuk ke arah Yin Ziping. Hah. Tiba-tiba, formasi pedang Tianjian yang baru saja dihancurkan bersatu lagi, tetapi bukannya bertahan, ia menyerang formasi pedang. Ada terlalu banyak bayangan pedang, yang juga membuat kulit kepala mati rasa. Perisai mistik. Yin Ziping dengan cepat mencetak tangannya, dan ada aura cahaya di depannya, dan kemudian dia mengembun menjadi perisai tebal, melindunginya di belakangnya. Pound, pound, pound. Itu adalah suara dampak logam yang berkelanjutan, tapi kali ini, Ye Chen diserang dan Yin Ziping defensif. Perisai-perisai gelap yang dikondensasi oleh Yin Ziping tampaknya sangat kuat sehingga formasi pedang menyerang Ye Chen tidak bisa mematahkannya. Melihat ini, Ye Chen turun dengan gerakan kaki yang misterius, dan energi vital di tubuhnya dengan cepat mengalir ke tinjunya. Rusak. Dengan raungan nyaring, Ye Chen mengguncang gunung dengan pukulan dan dengan keras mengecam perisai misterius itu.
Klik, suara renyah terdengar, perisai hitam Yin Ziping yang kokoh dihancurkan oleh pukulan Ye Chen, dan dia juga terkejut dengan punggung yang tertegun. Itu bisa menghancurkan perisai mistik. Yin Ziping mundur dengan cepat, wajahnya agak suram. Jari gunung yang patah. Selama retret, dia menendang tanah dengan keras, tubuhnya yang terbelakang tiba-tiba berubah menjadi serangan maju, dan satu jari menunjuk ke arah Ye Chen. Hah! Ye Chen langsung keluar dari lubang darah di bahunya. Kembalikan jarimu. Ye Chen mengangkat tangannya, menuangkan energinya ke jari-jarinya, dan sebuah jari voli menyembul keluar lubang darah di tubuh Yin Ziping. Bunuh. Bertarung. Satu langkah memiliki kemenangan dan kekalahan mereka sendiri, dan keduanya bertarung lagi. Pound, bang, bang. Di medan perang, suara-suara seperti itu tidak ada habisnya, dan mata para murid menyaksikan mereka bergetar ke kiri dan kanan saat Ye Chen dan Yin Ziping bertarung. Gas ke-9 adalah ke-9, kekuatan tempur ini juga. Di awan, Dao Xuan berteriak. Dari perspektif dua bersaudara, siapa yang akan menang? Chu Xuaner memandang Tao Xuan Zhen dan Yu Jianfeng. Sulit dikatakan. Pria sejati Tao Xuan mengernyitkan janggutnya dan mengerang, tapi kupikir Yin Ziping memiliki peluang yang lebih baik. Setelah semua, satu kaki sudah melangkah ke matahari yang sebenarnya. Aku lebih suka Ye Chen, bayi kecil. Feng Wuzhen, yang selalu diam, mengatakan sesuatu. Boom, terdengar gemuruh di panggung lagi, dan mereka berdua menolak untuk menyerah. Xuan Guangyin, Ben Lei Palem, teknik Changshan, tangan mengguncang gunung. Pertarungan ini benar-benar menakjubkan, lebih dari 100 putaran perang tidak menghasilkan pemenang. Ayo, Ye Chen baru saja menghentikan bentuk tubuhnya, Ye Chen seperti harimau dari gunung, penuh darah dan semangat berjuang begitu lama, meskipun energi yang sebenarnya menurun dengan cepat, tetapi itu lebih ganas dan lebih ganas, tanpa kelelahan. Boom, boom, raungan itu berlanjut, dan dia terus berdetak. Betapa anehnya anak ini. Di akhir perang, wajah Yin Ziping suram dan menakutkan. Dia dipukuli terus-menerus, darahnya jatuh, darahnya batuk, dan kesulitan Ye Chen jauh melampaui harapannya. Melompat mundur dengan tajam, dia berbalik dan mengeluarkan pisau besar, lalu mengisinya dengan amarah. Pisau besar itu langsung bersinar, dan guntur serta kilat menutupinya. Itu, beberapa arahan dari hadirin, banyak murid sejati terkejut, aku bertanya-tanya rahasia apa yang akan dilakukan Yin Ziping. Guntur dan pisau tikam. Dengan raungan Yin Ziping, pedang yang panjangnya 3 kaki diretas. Melihat ini, Ye Chen tiba-tiba berdiri diam, memutar tangannya untuk mengambil tentakel, menggenggam tangannya, dan berdiri di depannya. Pound! Pendekar pedang itu menghantam belatung hari itu. Klik, samar-samar, kaki Ye Chen membungkuk, lempengan batu biru di bawah kakinya retak, lengannya kaget, dan tubuh itu jatuh berdarah-darah, dan kemudian darah menyembur keluar. Misteri dominan yang bagus. Ada desak kegembiraan di bawah, dan jika memang begitu, mereka tidak bisa menghentikan pukulan Yin Ziping. Menjadi murid pertama dari gereja silat tidak sesederhana itu. Itu benar-benar dapat memblokir guntur dan menebas pisau. Ye Chen, kamu benar-benar mengejutkanku. Di bawah panggung, wajah Qi Yue penuh kejutan, seolah-olah aku tahu bahwa guntur dan pisau tebasan Yin Ziping sombong. Belum mati. Melihat Ye Chen masih berdiri tegak, wajah Yin Ziping tiba-tiba menjadi brutal. Ye Chen seperti Xiao Qiang yang tak terkalahkan, sampai pertempuran, dia belum mampu mengalahkan Ye Chen bahkan dengan akrobatnya yang terkenal, membuatnya marah. Datang lagi, Yin Ziping berkata dengan dingin, mengayunkan pedangnya lagi, dan ingin menggunakan guntur dan pedang lagi. Saya telah menderita kerugian, apakah Anda pikir saya akan memberi Anda kesempatan kedua? Suara dingin Ye Chen datang. Dia terlempar dari kejauhan oleh belatung besar, mengarahkan pedangnya langsung ke Yin Ziping, tapi dia mengikuti dengan langkah kaki misterius dari Shou Ying Tousan Fantasy. Melihat Tian Yan terbang, Yin Ziping menggertakkan giginya dan tahu bahwa Ye Chen tidak akan memberinya kesempatan kedua. Jika dia memaksa pertunjukan pada saat ini, dia akan terkena oleh Tian Yan di tempat. Setelah memikirkannya, dia juga berhenti menggunakan pisau petir dan menebas, tetapi memukul mundur dan kemudian mundur. Raungan binatang buas tiba-tiba terdengar, Ye Chen bergegas ke depan, melompat, kera marah binatang buas itu melompat ke atas, dan langsung mengintimidasi dirinya sendiri di depan Yin Ziping. Carilah kematian. Yin Ziping mendengus dingin, memotong pedang. Siapa yang belum mati? Ye Chen mencibir, bergerak ke samping, dan pisau besar itu dipotong melewati tubuhnya. Sekarang giliranku. Dengan serangan cepat, Ye Chen mundur dengan menghela nafas Yin Ziping. Di medan perang, raungan itu meraung tanpa bisa dijelaskan, disertai dengan setiap gerakan Ye Chen. Binatang buas lain yang turun gunung, kadang-kadang seperti harimau, kadang-kadang seperti kera ganas, kadang-kadang seperti singa, kadang-kadang seperti serigala, meraih, menepuk, merobek, menggunakan tangan, kaki, lutut, bahu, dan setiap sendi di tubuhnya menjadi senjata ganas. Ini cara bermain ini lagi. Di sekitar penonton, ada suara kejutan, seolah-olah mereka tahu pertarungan Ye Chen yang aneh dan sombong. Pertempuran jarak dekat yang bagus dan misterius. Pada saat ini, orang-orang asli Rao Xidao terkejut. Jin Qi adalah hal terpenting ke-8, dan dia memiliki kemampuan praktis yang sombong. Anak ini benar-benar tidak mudah.
Lord Yu Jianfeng tidak bisa menahan kagum. Si kecil, kamu benar-benar mengejutkanku. Di satu sisi, Chu Xuaner juga terlihat cantik. Ah, di medan perang, Yin Ziping meraung tanpa henti. Dia mencukur rambutnya, dan di bawah serangan Ye Chen yang luar biasa dan cepat, dia tidak bisa mengangkat kepalanya di bawah tekanan. Dia sudah lama mendengar bahwa Ye Chen memiliki teknik pembunuhan jarak dekat yang sombong lainnya, tetapi dia sombong, dia tidak pernah memikirkan Ye Chen dalam ranah pemurnian Qi, berpikir bahwa itu hanyalah yang dibesar-besarkan yang disengaja dilakukan oleh orang luar. Pada saat ini, dia benar-benar menyadari bahwa pertempuran dekat Ye Chen yang sombong membunuhnya, dan rumor pintu luar itu benar. Hah, hah, hah. Darah terus keluar, kekalahan Yin Ziping seperti sungai yang menghancurkan tepian, tubuhnya dipenuhi tanda kepalan tangan, sidik telapak tangan, dan sidik jari kaki Dot itu berada satu kaki di bawah ranah matahari sejati, dan dia tidak bisa mengalahkannya Chen. Serangan teroris. Di awan, guru Yin Ziping, Zhao Zijing, tidak bisa duduk diam. Yin Ziping adalah murid pertama dari aula perintahnya dan bahkan muridnya yang paling sombong. Dia akan sangat sedih saat ini. Pergi darinya. Dalam kecemasan, Zhao Zijing masih mengirim suara kepada Yin Ziping. Jika tidak Yin Ziping dikalahkan oleh murid yang masih berada pada pemurnian Qi, itu akan menjadi sapuan di wajahnya. Hah, Dao Xuan tampaknya benar-benar menangkap suaranya, melirik Zhao Zijing, dan Shen Seng berkata, hanya sekali, bukan sebagai contoh. Benar saja, setelah mendapatkan suara Tuan, Yin Ziping bertarung melawan Ye Chen dengan beberapa pukulan, dan dengan cepat mundur dari Ye Chen. Apakah kamu melarikan diri? Ye Chen tidak mengejar, tetapi seluruh tubuhnya ditanamkan di tangan kanannya, dan ada guntur dan air mata di antara jari-jarinya. Sebelum dia bisa mengenai mereka, dia samar-samar bisa mendengar naga yang dalam. Mengerang, Kang Long. Dengan raungan Ye Chen, dia mendorong keluar dengan satu telapak tangan. Hol, tiba-tiba, nyanyian naga yang keras terdengar, dan bayangan naga emas imajiner meraung keluar dari gas yang ganas dan langsung menuju ke Yin Ziping yang mundur. Ini, Yin Ziping berubah warna, melihat bayangan naga yang mendekat dengan pandangan yang tidak terkendali. Momentum yang kuat itu, jika dia benar-benar menuju ke arah naga yang mengamuk, dia tidak peduli apapun yang terjadi. Tidak dapat diakses. Ini, apa misteri ini? Para penonton penuh kejutan, mendominasi dengan baik. Apakah saya hari itu, dan dia tidak melakukan segalanya dengan kekuatannya? Qi Yue, terkejut lagi, tidak tahu bahwa Ye Chen masih memiliki rahasia yang sombong. Dibandingkan dengan dia, beberapa dari 10 murid lainnya juga telah menunjukkan keterkejutannya. Jika mereka mungkin merasa sulit untuk mengambil serangan yang mendominasi, terutama Jiang Hao dan Zishan. Wajah mereka jelek. Bukan hanya para murid, tetapi para penatua yang ada di awan saat ini juga terkejut. Sakit. Zhong Laodao dari puncak Tianyang menutupi dadanya lagi, dan wajah Ge Hong dan King yang hanya bisa digambarkan sebagai suram. Si Mei, kamu masih memiliki mata yang buruk. Dao Xuan berkata dengan seringai di wajahnya, dia memiliki teknik rahasia naga kung, dan ada beberapa pintu luar yang bisa mengatasinya. Sejujurnya, aku juga terkejut. Chu Xuaner tersenyum, dan kekuatan tempur Ye Chen telah jauh melebihi harapannya. Melihat platform pertempuran, Yin Ziping yang mundur telah dijatuhkan oleh Ye Chen Kang Long dan terbang keluar. Selama penerbangan, dia meludahkan darah beberapa kali, tulangnya patah, dan meridiannya patah. Banyak, sementara kamu sakit, aku ingin kamu mati. Di atas panggung, Ye Chen bergegas maju. Dalam sorotan, saat Yin Ziping hendak mendarat, dia meraih salah satu kakinya. Di antara hadirin, banyak murid menutup mata mereka, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Bang! Raungan segera terdengar. Yin Ziping, yang memegangi kakinya, benar-benar terpana oleh Ye Chen, dan kemudian jatuh dengan keras di peron. Peron keras itu hancur menjadi bentuk manusia. Hah! Yin Ziping menyemprotkan darah lagi, dan seluruh organ dalam digeser. Darah yang dimuntahkan juga berisi potongan-potongan kecil hati. Biarkan kamu menghitung aku. Dengan raungan, Ye Chen membanting Yin Ziping lagi, dan melemparkannya ke peron untuk kedua kalinya. Luka orang yang kucintai, sial. Balikkan hitam dan putih, sial. Membenci kehidupan manusia, sial. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dia akan mengatakan Yin Ziping tertegun, dan kemudian membanting di platform pertempuran. Bang, bang, bang. Suara-suara itu terdengar di seluruh paviliun Qiankun, dan setiap kali suara itu datang, mereka akan membuat hati para penonton berkecil hati. Jika mereka diganti, mereka akan hancur. Dendam apa ini? Kerumunan hanya menatap sisi berdarah seperti itu. Pada saat ini, bahkan Chu Xuaner ngeri untuk sementara waktu. Dia belum pernah ke Ye Chen dengan wajah cantik dan tubuh kurus. Dia memiliki sisi yang sengit dan kokoh. Suzy, tidak bisa berhenti. Bagaimanapun, Zhao Zijing menjerit dan membangunkan semua orang. Jika dia jatuh lagi, Yin Ziping harus mati di tempat. Cukup. Dao Xuan, yang dikejutkan oleh sisi kekerasan Ye Chen, sedang terburu-buru untuk berhenti. Jika ini mengancam jiwa, itu akan menjadi kesalahan seriusnya. Bang! Ye Chen jatuh untuk terakhir kalinya, dan kemudian dia berhenti. Dia jatuh begitu panas dan hangat. Melihat Yin Ziping lagi, dia belum pingsan. Dia berbaring di lubang berbentuk manusia dengan darah di mulutnya.
Dia menatap Ye Chen dengan wajah yang tidak bisa dipercaya dan ingin bergerak, tetapi tulang dan meridian seluruh tubuhnya patah. Melihat posturnya, sulit untuk pulih tanpa berbaring di tempat tidur selama beberapa bulan, yang juga berarti bahwa ia bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam pertandingan kebangkitan, apalagi memasuki pintu bagian dalam. Ini adalah harga untuk melukai orang yang kucintai. Ye Chen berkata dengan dingin, jika mereka tidak dihentikan oleh Dao Xuanzhen, dia pasti akan menghancurkan Yin Xiping hari ini. Di bawah, seseorang sudah naik ke atas panggung dan membawa Yin Xiping yang setengah mati turun, dan Zhao Zijing mengikuti, dan murid yang paling sombong dipukuli ke dalam penampilan ini, tetapi dia tidak memikirkannya lagi. Ye Chen, menang. Dengan suara keras orang asli Dao Xuan, Ye Chen melompat dari panggung di bawah perhatian semua orang. Pertempuran ini mendebarkan dan semua orang masih memikirkannya. Ye Chen, seorang murid magang yang teliti, tidak dapat menghentikan kenaikan yang kuat. Perbandingan pintu luar ini, apakah dia bisa memasuki pintu dalam, pasti legenda. Nak, kau kejam. Begitu dia duduk, Chu Xuaner di awan mendengar suara mencemooh. Melihat udara, Ye Chengan terbatuk, tidak bisa dipungkiri bahwa saya sedikit marah hari ini. Mendengar itu, Chu Xuaner menggosok alisnya secara tidak sadar. Apakah ini agak besar? Saya hampir jatuh ke kematian seorang anak, Anda akan pergi kepada Tuhan. Chu Xuaner mulai menyadari bahwa jika dia menerima Ye Chen, seorang murid yang terlihat cantik dan kuat, pintu batinnya akan lebih hidup daripada pintu luar ini, dan dia, sebagai guru, juga akan sakit kepala. Dengan berakhirnya pertempuran antara Ye Chen dan Yin Xiping, babak pertama kompetisi luar hanya berakhir. Ini berarti bahwa setengah dari murid akan pergi ke kompetisi kebangkitan, dan murid-murid yang menang di babak pertama akan melanjutkan ujian berikut. Babak kedua, ujian, mulai. Dengan suara Dao Xuan, kompas besar itu menyala dengan cemerlang, dan kemudian berbalik untuk menggantung dua aura. Kedua aura jatuh ke dua arah tanpa perbedaan. Saya mengandalkan. Tiba-tiba, suara kutukan terdengar dari panggung. Skoldernya adalah Xiong Er. Tidak heran dia begitu bersemangat karena salah satu dari dua yang dipilih saat ini adalah Jiang Hao, murid sejati pertama Ren Yangfeng. Adapun yang lainnya, Ye Chen yang baru saja bertarung sengit. Episode 97-98. Ayo, Xiong Er berteriak dengan keras ke seluruh penonton. Dan semua orang menatap Ye Chen dan melemparkan tatapan iba padanya. Orang-orang yang hadir telah menyaksikan pertempuran sengit antara Ye Chen dan Yin Xiping. Meskipun Ye Chen menang, dia jatuh ke dalam keadaan lemah. Dan bahwa Jiang Hao, pada putaran pertama tes, dengan mudah melewati level, pada dasarnya tidak ada konsumsi, ditambah kekuatannya tidak lemah Yin Xiping. Pertarungan ini, sejak awal, berarti Ye Chen tidak bisa bermain. Melihat lawannya adalah Ye Chen, Jiang Hao dari Ren Yangfeng telah melompat ke atas panggung dengan mudah, menyaksikan Ye Chen main-main. Pergi ke pertandingan kebangkitan. Di luar panggung, ada seorang murid dari setiap murid yang tersenyum pada Ren Yangfeng, dan kata-katanya tidak menghindar. Buat kamu gila lagi. Di sisi lain, murid-murid di Yangfeng mengikuti. Ada semacam kekuatan. Di sekitar mereka, para murid yang memiliki kebencian dengan Ye Chen terus memarahi. Dengan kondisi kelemahan Ye Chen saat ini, tidak ada kekuatan untuk bertarung lagi. Keberuntungannya sangat buruk, dia telah bertemu dua murid sejati berturut-turut. Di awan, Chu Xuaner tidak bisa membantu menggosok alisnya. Dia tidak mengharapkan hasil ini. Begitu banyak murid, begitu banyak kemungkinan, dan probabilitas yang sangat rendah dapat dipukul oleh Ye Chen. Keberuntungan ini, orang kecil, jangan berkelahi, pergi ke pertandingan kebangkitan. Chu Xuaner mengirim pesan kepada Ye Chen, meskipun dia tidak mau. Namun, Ye Chen di bawah panggung benar-benar berdiri, lalu berbalik dan melompat ke atas panggung. Ada apa? Apa dia masih akan bertarung? Kamu buta. Kalau tidak, dia akan lari kemana? Ini terlalu gila. Di tengah diskusi, Ye Chen telah meletakkan Huik Xuandan di mulutnya. Apakah Anda pikir saya akan memberi Anda waktu untuk pulih? Jiang Hao mencibir di seberang jalan, segera mencubit segel besar. Dalam adegan ini, Dao Xuan menyaksikan mereka menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan sedikit kecewa dengan Jiang Hao. Sebagai murid sejati pertama Ren Yangfeng, Anda akan menghadapi risiko, dan Anda tidak akan berani menghadapi keadaan yang kental secara adil. Tanpa hati yang kuat, tidak ada kepercayaan pada kemenangan itu. Petik 2. Boom. Di atas panggung, ada raungan, dan Ye Chen dipukuli terus-menerus mundur. Dia baru saja melalui pertempuran berdarah dan masih lemah, bukan lawan Jiang Hao di puncak. Hanya melalui periode kelemahan, aku bisa mengalahkan kekalahan. Dengan keyakinan ini, Ye Chen terus mengelak dengan gerak kaki yang cepat dan misterius dan tidak menghadapi Jiang Hao secara langsung. Jika lawan yang dipilih adalah Qi Yue atau Huo Teng, ia pasti akan abstain, tetapi lawannya adalah Jiang Hao. Karena itu Jiang Hao, dia tidak akan menyerah jika dia terbunuh. Dia akan pergi ke pertandingan kebangkitan setelah kekalahan besar. Dia telah berjuang di dalam hatinya, dan dia tidak akan kalah dari murid-murid Liang Feng dan Jilutang. Hah, Ye Chen, yang terus-menerus menghindari, mengambil telapak tangan Jiang Hao dengan kaku, muntah darah. Ye Chen, kapan kamu akan bersembunyi? Suara lucu itu terdengar dengan cepat, Jiang Hao menyerang lagi, memberi Ye Chen waktu untuk bereaksi dan pulih.
Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, dan masih menginjak langkah kaki misterius untuk menghindarinya. Melihat ini, Jiang Hao menjadi ganas, dan tangannya dengan cepat menggerakkan sidik jarinya, teknik rahasia yang mirip dengan peri terbang pedang kekaisaran Yin Ziping dipamerkan. Hah, hah, hah. Segera, bayangan pedang langit berkumpul, dan di bawah gelombang tangan besar Jiang Hao, Heming menembak Ye Chen. Ketika Ye Chen melihat situasinya, dia tidak menggunakan pertahanan pedang Tianyi, karena jika dia melakukan itu, dia akan ditembaki oleh Jiang Hao, dan kemudian dia akan menghadapi teknik rahasia Jiang Hao yang tidak terputus. Dia sangat teliti, Jiang Hao berusaha memaksanya untuk memukulnya. Saya bisa melihat ini, tetapi tentu saja saya tidak akan melakukannya. Berdasarkan gerak kaki misterius dari bayangan 1000 bayangan, bayangan di belakangnya membentuk sebuah tali, dan kecepatannya telah mencapai yang tertinggi. Hah, hah, hah. Penghindaran pasif membuatnya terus-menerus terluka, dan bayangan pedang terbang meninggalkan jejak darah padanya. Segera, jubah putihnya berlumuran darah merah. Seni terikat angin, dilarang. Jiang Hao sekali lagi melakukan teknik rahasia. Wow, suara dampak rantai besi terdengar, Ye Chen jelas merasakan angin mendesing di sekelilingnya, dan dalam suara siulan, beberapa rantai angin tak terlihat mengembun, menjerat ke tubuhnya. Rusak, dia berbisik, tubuhnya berkedut karena marah, membuka rantai angin, dan dengan cepat melarikan diri. Berarti Zanyang. Jiang Hao datang sebentar, menggertak dirinya sendiri, dan menusuk dan membuat lubang darah di dada Ye Chen. Jangan menunggu Lao Su mengambilnya dengan mudah. Ye Chen menyeret tubuh yang terluka itu, menghindari kembali lagi. Apakah kamu melarikan diri? Jiang Hao mencibir, dan cetakan telapak tangan besar Ling Tian turun. Sial, Ye Chen mengutuk diam-diam, dan harus memindahkan Tian Qian untuk berdiri di depannya. Pound! Jiang Hao menepuk tentakel, dan suara bergetar, dan Ye Chen memegang pedang tentatif juga terkejut oleh darah dan surut. Jiang Hao terus dipukul oleh ki pedang selama retret. Kamu, sial, tak tahu malu. Xiong Er muncul entah dari mana, dan dia menjabat tangannya dengan tangan di pinggulnya, seperti Vixen yang memarahi jalan-jalan. Bintang-bintang yang meludah terbang ke langit. Mereka tidak bisa naik ke panggung untuk membantu, tetapi hanya mengganggu pikiran Jiang Hao. Sebagai murid sejati pertama Ren Yang Feng, bukankah kamu memiliki keberanian untuk menghadapi Ye Chen dengan adil? Biasanya, kamu sangat antusias, mengapa kamu begitu dibujuk sekarang? Memalukan untuk melawan kondensasi Qi yang setengah mati. Kung Fu di mulut Xiong Er benar-benar tidak tertutup. Dia memarahi mereka tanpa berhenti. Namun, omelannya langsung diabaikan di mata Jiang Hao, dan matanya sekarang sangat jelas, yaitu, untuk mengalahkan Ye Chen saat dia lemah, bahkan jika caranya tercela. Hah, hah, hah. Di platform pertempuran, Ye Chen terus-menerus mengeluarkan darah, dan orang-orang terkejut. Namun, dengan kondisi setengah mati yang lemah, ia mampu bertahan dalam puluhan gerakan di Jiang Hao tanpa kehilangan, dan kekuatannya mengejutkan penonton. Di seberang, wajah Jiang Hao menjadi kasar dan wajahnya menjadi panas. Siapa dia? Murid sejati pertama Ren Yang Feng, dan 10 murid teratas di luar pintu, tidak pernah memenangkan negara terkondensasi setengah mati begitu lama, bahkan jika mereka menang, mereka akan kehilangan muka. Memikirkan ini, sinar cahaya dingin melintas di matanya, membunuh. Kulihat dia menggigit jarinya, dan jari yang berdarah itu mengelap pedangnya, lalu menanamnya. Hah! Tiba-tiba, pedang roh menjerit, aura cahaya penuh, dan ada petir yang mengerikan di atasnya. Chang Hong mengalir melalui matahari. Dengan kesembronoan Jiang Hao, dia bergegas seperti hantu, dengan pedang tajam yang menunjuk langsung ke dada Ye Chen. Melihat ini, mata Ye Chen bersinar. Dia jelas merasakan kengerian pedang Jiang Hao, yang jelas merupakan misteri pembunuhan. Di antara kilatan cahaya, dia melompat ke samping, tetapi masih menabrak. Hah! Darah berceceran, dan dia menghindari peti untuk membuka, tetapi pedang masih menembus bahunya, dan petir yang melekat pada pedang itu bergegas masuk ke tubuhnya, merobek nadinya. Hah! Ludah darah menyembur keluar di tempat, dan dia merosot kembali. Belum mati, Jiang Hao benar-benar marah, dan bergegas maju lagi dengan pedang. Hah! Masih ada percikan darah, tapi kali ini, Ye Chen yang memegang pedangnya dengan telapak tangannya. Tiba-tiba mendongak, mata Ye Chen yang merah darah melintas tajam, kamu sudah kecanduan, giliranku. Hah! Ye Chen tiba-tiba meluncurkan kekuatan dan menerbangkan pedang Jiang Hao dari tangannya. Ben Lei, dengan minuman cepat, Ye Chen melambaikan tangan dan memukul. Rusak, Jiang Hao sangat marah dan telapak tangan misterius muncul melawannya, tapi dia tertegun dan mundur. Di sini, tinju Ye Chen mengepal erat, darah di tubuhnya mengalir dengan cepat, dan amarahnya keluar, membanting rambutnya dan terbang di langit. Setelah bersembunyi begitu lama, obat Hui Xuandan yang dia telan akhirnya benar-benar habis, meskipun dia belum kembali ke puncak, sudah cukup baginya untuk mengalahkan Jiang Hao. Sebenarnya, aku benar-benar terbawa olehnya. Ada kejutan di sekitar. Apakah anak ini setan? Itu murid biografi sejati pertama Ren Yang Feng. Satu kaki sudah melangkah ke Zenyang. Anak baik, kamu memberi saya terlalu banyak kejutan hari ini. Mata cantik Chu Xuaner yang terpesona pada awan kagum, bahkan jika kamu kalah, bahkan jika kamu tidak bisa masuk ke dalam, kamu sudah memiliki jadilah muridku.
Petik 2. Bertarung. Di atas panggung, Ye Chen berbisik dan berteriak keras. Ah! Jiang Hao bergegas seperti anjing gila, wajahnya memerah, aku tidak marah atau malu. Murid sejati Yang Feng, tidak hanya tidak mengalahkan kondensat setengah mati, tetapi juga membuatnya bertahan dari kelemahan. Sangat memalukan. Ben Lei Palem, Ren Yang Kuan. Di antara kata-kata itu, keduanya sudah terpukul, dan mereka memuntahkan darah ke belakang. Tepat setelah memegang bentuknya, Ye Chen bergegas seperti binatang buas, dan permainan itu brutal. Dia tidak menambahkan pertahanan, Jiang Hao memukulnya, dan Jiang Hao memberinya telapak tangan, Jiang Hao memberinya telapak tangan. Hong Jiang Hao menekan. 1000.000 orang yang terluka seperti ini menghancurkan 800.000 orang yang dikirim, yang ditonton para hadirin. Apakah ini gila? Semua orang berpikir seperti ini. Bahkan jika Anda banyak pulih, Anda masih memiliki cedera serius. Setelah kerja keras seperti itu, sebagian besar waktu Anda jatuh adalah Ye Chen. Ye Chen benar-benar gila, seluruh tubuhnya sakit karena perang yang tak terkalahkan itu. Dia seperti singa yang tak kenal lelah, yang menggerakkan binatang buas yang paling primitif di tubuhnya, dan beberapa hanya menyerang tanpa henti dan kemudian menyerang. Hah, hah. Pada platform pertempuran yang berlumuran darah, Jiang Hao juga gila, dan dengan gila melakukan misteri. Permainan berdarah keduanya bahkan lebih buruk dalam pertempuran antara Ye Chen dan Yin Ziping, dan banyak penatua yang menyaksikan awan mendengus. Kakashi, murid yang kamu pilih ini gila. Dao Xuan benar-benar menatap Chu Xuaner di sebelahnya. Ini bukan kegilaan, tetapi pikiran yang tak terkalahkan. Ini adalah perang yang tak terkalahkan. Chu Xuaner menarik napas dalam-dalam, dan dia tergerak oleh adegan berdarah di atas panggung selama hampir 100 tahun. Bunuh, bertarung, deru di panggung berlanjut, dan apa yang bisa dilihat oleh penonton adalah bahwa dua orang gila menjadi gila karena konfrontasi misterius. Ben Lei Palem, orang yang Yin, Jari Yang, Xiao Xiaoshu. Pertempuran ini akan berlangsung lebih lama dari yang diperkirakan semua orang. Dalam gerakan ke-300, keduanya terbang terbalik karena pukulan terhadap misteri, dan mereka jatuh ke genangan darah di peron. Mari kita bicara tentang Jiang Hao dulu. Dia memiliki selendang, pakaian berantakan, dan penuh dengan tinju dan jejak kaki. Melihat Ye Chen lagi, itu hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan, ditutupi dengan bekas luka dan berdarah, seperti setan yang merangkak keluar dari neraka. Pada akhir perang, keduanya gemetar, kekurangan energi dan kelelahan tubuh mereka membuat mereka tidak berdaya untuk melakukan segala jenis misteri. Inilah masalahnya, keduanya masih saling bergegas, dan mereka tidak menggunakan energi mereka. Beberapa hanya memiliki pertarungan tangan ke tangan yang paling primitif. Jika Anda memukul saya akan memukul Anda, dan Anda memotong saya pedang, Lao Su akan mati kembali. Pertempuran berikut ini dipentaskan dalam bentuk ini. Mereka semua di ujung panah. Siapapun yang bisa bertahan sampai akhir adalah pemenang. Seorang murid magang yang teliti, apa yang telah mendukungmu sampai sekarang? Qi Yue bergumam di bawah panggung, ekspresinya bergerak lagi. Kamu berteriak, kamu akan menang kali ini, Lao Su mengundangmu untuk minum. Xiong Er berkeliaran di panggung, suara berteriak tidak pernah berhenti. Ini tidak mungkin. Orang-orang seperti Qi Hao, satu persatu, mengertakkan gigi, Ye Chen mengandalkan tubuh setengah mati untuk bertarung melawan seorang murid sejati sampai hari ini dan telah terkalahkan, dan mereka telah membuktikan segalanya, dan orang-orang ini ditakdirkan untuk tidak dapat berdiri lagi. Anak ini melakukan pekerjaan dengan baik. Huo Teng, sekelompok 10 murid, menunjukkan desahan seru dan kesombongan, dan mengira dia lebih rendah dari Ye Chen. Bang, bang, di atas panggung, keduanya jatuh ke tanah. Aku tidak percaya, Jiang Hao meraung ke langit, dan terhuyung-huyung lagi. Ayo, Ye Chen minum dengan keras. Xiao Qiang yang tak terkalahkan ini juga berdiri dengan kaku. Pada saat ini, keduanya sangat lemah dan benar-benar ekstrim, satu bergoyang dan satu menggigil, seolah-olah hembusan angin bisa meledakkan mereka, dan hati para penonton semua menyebutkan di tenggorokan mereka. Bagaimanapun, keduanya maju selangkah, masing-masing meninju. Bang, bang, Jiang Hao meninju wajah kiri Ye Chen dalam satu pukulan, dan Ye Chen meninju wajah kanan Jiang Hao dalam satu pukulan. Hah, keduanya menyemburkan darah dan jatuh. Di tempat kejadian, mata semua orang tertuju pada platform pertarungan, tak satu pun dari mereka berbicara dan menahan napas, keheningan itu mengerikan, bahkan jika sebuah jarum jatuh ke tanah, mereka bisa mendengarnya. Setelah 7 atau 8 detik berlalu, tak satu pun dari mereka yang bangun. Apakah ini impas? Sepertinya aku takut tidak punya kekuatan untuk berdiri. Siapapun yang berdiri adalah pemenangnya. Dalam diskusi berturut-turut, di bawah mata banyak orang, benar-benar ada seorang lelaki yang berlumuran darah naik ke platform pertempuran. Tubuhnya kurus, wajahnya berkabut, tubuhnya berdarah, dan rambut hitamnya yang berantakan menutupi separuh wajahnya. Angin, kakinya gemetar dan tegak, dan pinggangnya yang bengkok terangkat kaku. Orang yang bangun secara alami Ye Chen. Pada saat ini, tidak ada yang berbicara lagi, karena aku tidak tahu harus berkata apa, tetapi hanya melihat sosok berdarah yang mungkin jatuh. Pada saat ini, banyak murid menundukkan kepala karena malu. Di antara mereka, Xiu lebih kuat dari Ye Chen, dan keluarganya lebih baik dari Ye Chen,
tetapi ada banyak yang lain, tetapi tidak ada yang bisa sekuat Ye Chen. Adapun Jiang Hao, dia jatuh pingsan dan memiliki ekspresi yang tidak mau di wajahnya. Ye Chen, menang. Dengan suara jangkrik yang jatuh ke dalam kehampaan, para pendengar yang diam mengingat sorakan seperti pasang. Dengan tepuk tangan seperti air pasang, tubuh kaku Ye Chen jatuh setelah semua. Bocah, Xiong Er berlari ke panggung lama, memegang Ye Chen, yang akan jatuh, dalam pelukannya, lalu dengan cepat mundur ke platform pertempuran, dan berlari menuju tempat di mana paviliun Qiankun memperlakukan murid-muridnya. Semua orang memberi jalan bagi persetujuan diam-diam mereka. Ye Chen, nama ini ditakdirkan untuk tetap berada di hati semua orang. Magang-magang ini sejak dia datang ke Heng Yezong telah menciptakan terlalu banyak kemustahilan. Hari ini, dia di puncak garis bahkan telah kehilangan Yang Feng dan perintah-perintah dua murid sejati Tang dan meninggalkan legenda. Episode 99-100. Pertempuran yang mendebarkan telah berakhir, dengan kompas berputar lagi. Pertempuran berlanjut. Hanya saja beberapa ratus pertempuran berikutnya, meskipun mereka juga sangat panas, tetapi dibandingkan dengan pertempuran antara Ye Chen dan Jiang Hao, itu benar-benar terlalu hambar. Waktu berlalu dengan lambat, dan malam mulai redup dengan pertempuran yang berapi-api. Segera, di keempat arah paviliun Qiankun, manik-manik roh yang mempesona naik ke langit, bersinar di langit yang redup seterang hari. Ini adalah aturan tradisional dari pintu luar yang besar tidak peduli berapa lama itu berlangsung, bagian tengahnya tidak akan berhenti. Di aula belakang Qiankun Pavilion, Ye Chen berbaring diam di tempat tidur, wajahnya pucat seperti kertas, napasnya redup, darah tumpah dari luka yang menodai spray, dan wajahnya yang tampan terkadang menunjukkan rasa sakit. Selama periode ini, Chu Xuaner datang untuk mengunjungi, membersihkan meridian untuk Ye Chen, dan kemudian menyuntikkan ramuan penyembuhan sebelum pergi. Di sini hening. Saya tidak tahu kapan seorang lelaki ungu hantu muncul di Qiankun Pavilion. Pria ini menutupi wajahnya dan bisa melihat bahwa matanya jahat selain kekejaman, dan kadang-kadang ada kilatan cahaya dingin. Melihat sekeliling, tidak melihat siapapun, orang yang berbakat di Zi mengeluarkan obat mujarab, lalu membuka mulut Ye Chen dan memasukkannya. Kamu belum mati kali ini. Setelah membawa Ye Chen dengan ramuan, pria berbaju ungu itu mencibir, lalu berbalik dan menghilang ke kamar seperti angin sepoi-sepoi. Setelah dia pergi, tubuh Ye Chen bergetar. Kemudian, suasana mengamuk menyapu tubuhnya, dan kemudian kembali dengan tenang. Setelah 3 jam, Ye Chen perlahan membuka matanya dan duduk, menutupi dahinya. Dia memiliki ketahanan sombong. Hanya dalam 3 jam, luka pada dasarnya sembuh, tetapi napasnya masih tidak stabil. Orang kecil, kamu sudah bangun. Di satu sisi, seorang penatua Qiankun Pavilion tersenyum lembut. Penatua, apakah pengujian sudah berakhir? Ye Chen berguling dan melompat dari tempat tidur. Putaran kedua pengujian masih berlangsung. Terima kasih, Penatua. Sudah terlambat untuk memberi hormat, Ye Chen melangkah keluar dari ruangan dan langsung pergi ke lokasi pengujian. Setelah dia pergi, paviliun Qiankun yang lebih tua menghela napas dan mengguncang janggutnya, matanya yang lama penuh dengan keheranan, kekuatan penyembuhan anak ini sangat mengerikan. Dia terluka parah, dia pulih hanya dalam 3 jam, aneh, sangat aneh. Petik 2. Baiklah, baiklah. Pada saat ini, panggung penuh tepuk tangan. Para selebritis yang bertarung di atas panggung adalah selebritas Heng Yuezong, satu adalah Hoteng, murid pertama dari pengadilan misi, dan yang lainnya adalah 10 gerbang, dengan hati-hati, itu bukan murid biografi sejati di Yang Feng. Baju, keduanya bermain panas, baik di 10 besar pintu luar, dan pertempuran yang menyenangkan menyebabkan banyak suara di bawah. Untuk mengatakan bahwa Huo Teng harus dari tipe yang sama dengan Ye Chen, bermain kokoh dan sombong, palu ungu di tangannya dipenuhi dengan Ling Hui, merobek guntur dan kilat, dan setiap kali dia menembak, dia bisa membanting kemeja ungu itu kembali. Dibandingkan dengan Hotan, kemeja ungu itu sangat malu. Meskipun mereka semua adalah 10 murid teratas di dunia luar, peringkat Hoteng jelas lebih tinggi daripada kemeja ungu. Boom! Dengan badai, Huo Teng menggunakan misteri, dan palu emas ungu besar menabrak udara. Kemeja ungu mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi masih berlutut di tanah dengan kemeja ungu. Sudah, menang. Saat suara Tao Xuan terdengar melalui seluruh paviliun Qiankun, setelah Yin Ziping dan Jiang Hao, murid sejati Zishan juga kalah, dan dia hanya bisa mencoba lagi dalam pertandingan kebangkitan. Pada saat ini, dengan rotasi kompas, Ye Chen berjalan masuk dari luar dengan tergesa-gesa, melihat bahwa putaran ketiga dari tes belum berakhir, dia pergi ke posisi terengah-engah. Melihat kembalinya Ye Chen, para murid di sekitar menunjukkan suara kaget. Itu pulih begitu cepat, dan ketahanan ini sombong. Hanya saja lukanya sudah pulih dan nafasnya masih lemah. Mengabaikan suara terkejut di sekitarnya, Ye Chen menyeka keringatnya dan kembali ke tempat duduknya. Namun, begitu dia duduk, dia melihat mata aneh di sampingnya. Pria muda mabuk yang tidur sudah bangun, menatapnya dengan mata redup dan mabuk, menatapnya naik turun, tidak berbicara, dan Ye Chen terlihat tidak nyaman. Nak, apakah kamu punya api sungguhan? Kalimat pemuda berikutnya membuat mata Ye Chen sedikit menyipit. Dia hanya tahu beberapa orang yang tahu rahasia api sejati, bahkan Chu Xuaner tidak pernah tahu. Dia tidak berharap bahwa pemabuk yang mabuk itu bisa melihat.
Tidak, bola mata bergerak, kepala Ye Chen bergetar seperti mainan. Pria muda itu salah, seperti tidak ada apa-apa, dan kemudian berdiri terhuyung-huyung, tetapi kalimat berikutnya adalah untuk mati setengah mati Ye Chen Qi, aku akan menemukan seseorang untuk memberi Anda ujian. Nima, Ye Chen bergegas maju dan menyeret pemuda itu kembali ke posisi semula. Dia tampak mabuk dan mabuk. Faktanya, dia bukan burung yang baik di tulangnya. Bagaimana kalau membiarkan Huang Shi yang asli mengujinya? Dia harus menyeretnya ke belakang, kalau tidak, mulut besarnya tidak akan membiarkan pintu terbuka, dan segera dia akan tahu segalanya tentang api yang sebenarnya, yang bukan yang dia inginkan. Lihat dan akui saja, aku memilikinya, ayo jatuhkan. Kalau begitu kamu akan melakukan alkimia. Kemabukan pemuda itu menghilang sedikit, dan dia berkedip dan menatap Ye Chen. Ye Chen mengangkat alis dan melirik pemuda itu akan sedikit. Dapat membuat Erwen Lingdan, kamu bisa menemukan Su Fu dalam kasus ini. Aku tidak bisa melakukannya. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Aku setengah gantungan. Tidak apa-apa, aku punya Dan Fang, aku akan menyiapkan rumput semangat yang cukup untukmu, dan kamu bisa berlatih sampai mati. Pemuda itu memegang lengan Ye Chen dan hanya meraih Ye Chen, karena takut membiarkan Chen Chen dengan sembarangan saya terpeleset. Apakah kamu memiliki Dan Fang? Mata Ye Chen menjadi cerah ketika dia mendengar Dan Fang. Dia adalah ahli alkimia. Baginya, Dan Fang adalah harta, tetapi meskipun demikian, dia masih menatap pria muda itu dengan tatapan tidak percaya. Tidak bisa diandalkan untuk mabuk. Kemarilah, ini kau. Ketika pemuda itu diam-diam membuka tas penyimpanan, karena takut orang lain melihatnya. Ye Chen menundukkan kepalanya dan berkedip dan melihat ke dalam. Memang, dia melihat gulungan kulit binatang, yang ditutupi dengan teks, dan hanya 3 karakter, Ling Yuan Dan, yang bisa dilihat. Kamu melakukannya. Ini adalah ramuan yang memberi makan jiwa. Di atas kepala kedua orang itu, Anda berbicara secara spekulatif, tetapi dari sudut pandang orang luar, mereka licik dan tidak memikirkan sesuatu yang baik pada pandangan pertama. Di awan, lautan besar paviliun Wanbao mengejutkan Zhong Laodao, orang pertama yang tidur di Tianyang Feng, dan menggerakkannya untuk melihat ke bawah. Laodao, apa yang didengar muridmu Xie Yun dan Ye Chen? Tuhan tahu. Zhong Laodao mengangguk dan menutup matanya lagi. Boom! Di atas panggung, dengan raungan, seorang murid di paviliun Lingyi dijatuhkan oleh seorang murid dari kebun Ling. Pada saat ini, putaran kedua pintu luar belum berakhir. Segera, babak ketiga dimulai. Kompas besar telah diputar, dan kemudian 2 aura cahaya jatuh satu demi satu. Harus dikatakan bahwa kedua aura tampaknya telah dinegosiasikan, tetapi mereka pergi ke arah yang sama. Ye Chen dan pemuda yang mengobrol tidak terlalu berhasil. Aduh, aku pergi. Xiong Erda melihatnya sepanjang jalan dan tanpa sadar menutupi wajahnya. Orang-orang tidak sebaik langit. Qi Yue dari Lingdange tidak bisa membantu tetapi menggosok alisnya. Kekuatan Ye Chen ini sangat kuat, tetapi keberuntungan ini juga buruk. Huo Teng dan mereka tidak bisa membantu tetapi menepuk kepala mereka. Jadikan jahat. Para tetua Lingdange Su Fu, Ling Qichou Taifuk, dan Wan Baoge bergumam. Kamu anak nakal. Melihat Cusuaner lagi, dia tidak bisa membantu menundukkan kepalanya dan menggosok alisnya dengan keras. Di bawah, Ye Chen dan pemuda yang berbicara tentang Zheng Huan saling memandang dengan mata besar dan mata kecil. Apa-apaan ini? Apakah ditembak ketika berbaring? Sudah berakhir, lawan Ye Chen adalah Xie Yun, yang menempati peringkat pertama di pintu. Xie Yun, murid sejati pertama dari Tianyang Peak, adalah dunia nyata yang bernilai nyata. Ye Chen menemukan semua tunggul hari ini. Mendengarkan diskusi sekitar, masih melihat Ye Chen Xie Yun, dia mengguncang sudut mulutnya dengan keras, kamu. Apakah kamu Xie Yun? Di luar, yang pertama di luar. Apa kamu tidak tahu? Semua orang memandang Ye Chen. Jangan bicara, aku ingin diam. Ye Chen menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Kejahatan apa yang dibuat Lao Su dalam kehidupan terakhir saya? Dia benar-benar dikeluarkan dari cedera internal, sakit perut, sakit hati, sakit di sekujur tubuhnya, Yin Ziping pertama, Jiang Hao kemudian, oke. Mereka tidak akan mengatakan apa-apa, tetapi Xie Yun, ibu, apa yang terjadi? Lao Su membunuh Yin Ziping dan Jiang Hao, ini dia. Ibu akan menanamnya di tangan Anda. Orang-orang datang jauh-jauh, kok ada begitu banyak burung dan hal-hal tentang Nima. Perbandingan di luar pintu, ribuan orang, hanya saya sendiri. Kali ini dia harus menyerah. Ada banyak diskusi di bawah ini. Apakah mungkin bahwa dia akan mengalahkan Xie Yun sekali lagi di langit? Tidak, Xie Yun ada di ranah matahari. Setelah mendengarkan diskusi di sekitarnya, Ye Chen memarahi dirinya sendiri, berpikir bahwa dia tidak bisa melakukannya bahkan di puncak, apalagi setengah dari kekuatan tempurnya tidak dapat diberikan pada saat ini. Takdir, itu semua takdir. Selain itu, Xie Yunyu menemukan tas rokok dari tempat dia berada, dan dia meludahi matanya, wajahnya serius, dan dia masih menepuk bahu Ye Chen, biasakan saja. Pergi, aku tidak ingin berbicara denganmu. Perang tanpa ketegangan secara alami memiliki akhir tanpa ketegangan. Dalam sorotan, Ye Chen, yang selalu kuat dan sombong, akhirnya mengangkat tangannya. Dia menasihati, benar-benar menasihati, dan abstain dari pemungutan suara sebelum dia berkuasa.
Ini juga berarti bahwa dia akan pergi ke kompetisi kebangkitan untuk membunuh lagi. Keluar dari pengepungan, sebuah episode kecil berlalu, dan Tibi melanjutkan. Pertempuran selanjutnya dapat digambarkan sebagai panas dan klimaks. Mereka semua adalah murid elit yang dipilih dalam 2 putaran pertama, masing-masing dari mereka luar biasa, dan masing-masing dari mereka juga bertanggung jawab untuk metode rahasia. Namun, mereka senang bahwa Tao Xuanzeng mengatakan bahwa pada putaran ketiga kontes, meskipun ada juga 2 adegan di mana 2 orang kuat bertemu, tidak satu pun dari 10 murid di pintu luar yang dipilih pada waktu yang sama. Di kursi, Ye Chen mendukung dagunya dengan kedua tangan, dan menyaksikan pertempuran sengit mengamuk. Karena pertempuran berdarah dengan Jiang Hao dan Yin Ziping, itu menghabiskan banyak biaya, bahkan jika dia menelan Hui Xuandan, dia masih tidak bisa kembali ke keadaan puncak, tetapi baginya, ini sudah cukup. Aku sudah menyiapkan semua herbal. Kapan kita akan memulai alkimia? Selain itu, Xie Yun telah menggosok tangannya lebih dari sekali dan bertanya. Sambil menarik matanya dari platform pertempuran, Ye Chen melirik barang-barang, dan bertanya dengan sedikit kebingungan, mengapa Anda tidak menemukan penatua Su Fu dan Su untuk memperbaiki alkimia, dan membiarkannya berlatih. Ini dia, Xie Yungan batuk, dan tidak lupa melirik Su Fu di awan, dan menyentuh ujung hidungnya, aku takut dia akan memukulku. Setelah mendengar itu, Ye Chen mengangkat alis, melihat ini, kamu belum mencuri ramuannya. Blindly, aku belum mencurinya. Hantu itu baru percaya. Ye Chen melirik Xie Yun dari suatu sudut, lalu mengarahkan pandangannya ke peron lagi. Pada saat ini, Qi Yue dan murid sejati Zhang Suge sedang berhadapan satu sama lain di medan perang. Ini juga pertarungan yang menegangkan. Sebagai murid pertama dari Lingdan Pavilion, kekuatan Qi Yue jelas tidak tercakup. Ye Chen ini memiliki pemahaman yang mendalam. Di luar pintu, kecuali untuk 10 murid teratas, tidak ada yang menjadi lawannya. Setelah Qi Yue, Ye Chen melihat Xiong Er lagi, dan dia dihadapkan oleh murid sejati Jilutang. Meskipun tidak terlalu optimis tentang Xiong Er, duel ini adalah klimaks dari pertempuran. Xiong Er, yang telah kehilangan semua kekuatan, berhasil melakukan serangan balik, dan tongkat sihir memukul murid Jijitang. Di luar panggung, pria kecil yang gemuk ini bisa bertarung dengan baik. Ye Chen merasa sedikit terkejut ketika dia menyentuh dagunya. Setelah Xiong Er bermain, pemain berikutnya adalah kenalan Ye Chen, Tang Ruxuan, Qi Hao, Su Xinyu, dan Lu Xuaner dari perpustakaan. Setelah tes, itu adalah matanya yang bersinar. Berjongkok harimau dan harimau di luar pintu membuatnya menghela nafas lebih dari sekali, ada banyak murid yang tampaknya tidak terlihat, tetapi mereka memiliki kekuatan yang menakutkan, namun, ia melihat dengan matanya sendiri bahwa 10 murid besar diperbaiki oleh orang yang biasa-biasa saja. Para murid memukuli darah dan tulang. Di luar pintu, banyak talenta. Setelah beberapa pertempuran, Ye Chen menghela nafas lagi. Selama waktu ini, Ye Chen melirik awan lebih dari sekali, terutama ketika dia melihat wajah tua Ge Hong dan King Yang Tao, dan dia tidak bisa mengungkapkannya di dalam hatinya. Keduanya adalah saudara dan saudari yang sulit. Murid-murid sejati mereka dipukuli oleh Ye Chen lebih dari setengahnya, terutama King Yang yang asli. Murid pertamanya Jiang Hao juga dikalahkan oleh Ye Chen. Beberapa pecundang dan pecundang berhasil mencapai final. Adapun Ge Hong, di Yang Feng mereka tidak jauh lebih baik. Murid pertama Zishan baru saja kalah, dan murid sejati di bawah kursinya hanya bisa mencapai final. Sebagai 2 kepala utama dari 3 puncak utama pintu luar, wajah mereka hilang. Ketika Ye Chen menatap mereka, mereka berdua juga melemparkan tatapan ganas. Jika bukan Ye Chen, 2 puncak mereka tidak akan begitu pasif, dan mereka tidak akan menjadi bahan tertawaan seluruh Heng Yue. Kamu terlalu arogan, Ye Chen mencibir. Nak, bisakah kau memberiku lebih sedikit masalah? Pada saat ini, suara perempuan yang ceroboh masuk ke telinga Ye Chen. Ketika dia mendengar berita itu, Ye Chengan terbatuk dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memandang Chu Xuaner di awan. Dia memandangnya dengan marah, aku tidak ingin menerimamu sebagai magang, dan aku punya banyak musuh. Ini tidak menyalahkanku. Ye Chen menarik telinganya, dan seekor babi mati tidak takut air mendidih. Beri aku profil rendah. Aku mengerti. Diperingatkan oleh calon majikannya, Ye Chen menjadi bugar, dan seluruh orang duduk di kursinya dengan beberapa helaan nafas. Malam turun lagi, dan manik-manik roh pencahayaan bangkit lagi, tetapi putaran ketiga dari pintu luar masih dalam ayunan penuh. Putaran tes ketiga ini lebih lama dari yang diharapkan. Saat Dabi terus mendekati akhir, Ye Chen juga menyingkirkan keadaan Bubula. Setelah putaran ketiga tes selesai, kebangkitan berakhir, dan dia tidak ingin omong kosong lagi. Halo, pernahkah Anda mendengar bahwa Zheng Yangzong memiliki tubuh misterius? Xie Yun, yang terdiam lama, menjepit Ye Chen dengan jari-jarinya. Tubuh Xuanling. Mata Ye Chen berkedip karena terkejut mendengar ini. Dia pernah menjadi anggota Paviliun Informasi Zheng Yangzong. Bagaimana dia tidak tahu tubuh roh misterius ini, yang merupakan tubuh fisik yang disukai oleh Tuhan? Saya mendengar bahwa itu adalah cabang dari Protos. Ada cara misterius yang tersembunyi di dalam darah. Begitu terbangun, itu adalah harta yang sangat besar. Secara alami, kengerian sebenarnya dari tubuh misterius bukan hanya ini,
Tetapi orang yang ada dalam darah tubuh misterius mungkin dapat menggerakkan kekuatan langit dan bumi, tetapi itu hanya hak istimewa yang dimiliki oleh dunia kosong. Dia pernah melihat rahasia di arsip paviliun intelijen. 2000 tahun yang lalu, Dacu muncul tubuh yang misterius. Dia berlatih alam spiritual untuk memotong dunia langit kuasi dan mengejutkan Dacu. Ye Chen tidak memikirkannya. Setelah 2000 tahun, Dacu kembali menemukan tubuh roh misterius, dan dia masih di kota asalnya, Zhengyang. Saya mendengar sepertinya Ji Ningsuang. Nama ini, saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Ye Chen bermeditasi, dan Xie Yun mengatakan sesuatu dengan acuh tak acuh. Ji Ningsuang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.